Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang banyak memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat, bahkan nikmat waktu luang. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membawa agama Islam ini dari zaman kejahilian menuju zaman keislamian. Dan yang ketiga, di sini saya akan membawakan sedikit kisah tentang Salman Al-Farisi, mungkin yang telah masyhur di antara kita. Salman ini tinggal di sebuah desa, yaitu bernama Desa Jayun, dan ayahnya adalah seorang kepala desa di Desa Jayun tersebut, yang dimana penduduknya tersebut menganut agama Majusi yang menyembah api. Dan tugasnya Salman adalah menjaga api tersebut, menjaga api abadi di kuil supaya agar tidak mati. Dan ketika itu Salman diperintahkan oleh ayahnya untuk menjaga api abadi di kuil. Dan kemudian si Salman ini mendengar suara aneh yang belum pernah ia dengar. Nah, setelah itu si Salman mendatangi suara tersebut, dan ia telah sampai di sebuah bangunan tua. Kita dapat gambar lelaki dan yang berwarna-warni. Dan di situ ada orang Nasrani yang sedang beribadah. Kemudian Salman ini buru-buru untuk pulang. Dan belum sampai dia di rumah, dia dikhawatirkan bahwa ayah ini akan marah. Ternyata ketika belum dia sampai rumah, ayahnya sudah memerintahkan prajuritnya untuk mencari Salman. Dan ketika itu dia ditanyai oleh ayah Salman, dari mana engkau, wahai anak? Kan engkau tadi aku perintahkan untuk suruh menjaga api. Lalu si Salman ini memberitahukan bahwa dia melihat ada agama lebih bagus daripada agama Majusi itu, yaitu agama Nasrani. Spontan ketika ia memberitahukan kepada ayahnya marah. Layaknya seperti api yang disembah orang itu, wajahnya memerah. Kemudian si Salman ini langsung ditarik sama ayahnya, dibawa ke gudang belakang rumahnya. Dan ketika di situ kakinya dirantai, dan di situ dia dihukum selama beberapa hari di gudang tersebut. Setelah itu dia untuk kabur dari tempat tersebut. Dan ketika itu Salman buru-buru untuk menyiapkan bekal seadanya untuk pergi menuju Syam. Dan ketika dia ingin pergi menuju Syam, ketika di Syam itu ketika menemui orang, dia lalu bertanya kepada orang tersebut, pada siapakah aku bisa belajar agama Nasrani ini? Lalu dia ditemui oleh seseorang dan dibawakan untuk disuruh menemui seorang pendeta.
Dia sudah menemui pendeta tersebut, dan pendetanya ini sangat tua, dan di situ dia belajar agama Nasrani. Disitulah Salman belajar agama Nasrani. Kemudian seiring berjalannya waktu, si Salman ini merasa seperti agama Nasrani ini agak menyimpang gitu. Kenapa pendetanya memerintahkan jamaahnya untuk memberi sedekah kepada pendeta tersebut? Dan ketika itu pendetanya mati. Setelah pendetanya mati, lalu si Salman ini memberitahukan kepada jamaahnya bahwa si pendeta ini menyuruh menyimpan apa yang telah mereka sedekahkan. Dan ketika diselidiki, dan ternyata benar bahwa di dalam rumah pendeta tersebut terdapat 7 guci emas dan perak. Dan ketika itu jamaahnya pendeta ini begitu marah, dan mereka tidak mengurus jenazah pendetanya tersebut. Namun pas sebelum kematian pendeta tersebut, si Salman ini meminta wasiat kepada sang pendeta tersebut. Dia disuruh pergi ke daerah Mosul, sebuah daerah di dekat Irak. Dan di situ dia juga disuruh sama. Jadi disuruh datangin pendeta. Dan pendeta ini sama persis seperti yang pendeta pertama. Dia seorang sudah tua, yang jamaahnya banyak, yang jamaahnya tuh ribuan. Setelah itu jamaah ini mati juga. Dan sebelum kematiannya itu si Salman ini selalu berkata kepada pendeta ini, harus kemanakah lagi? Aku akan belajar agama Nasrani. Agama Nasrani ini. Kemudian dia disuruh pergi ke Amuria. Kemudian ketika itu si Salman ini pergi ke daerah Amuria dan sudah menemui pendeta yang ketiga. Sama seperti pendeta yang pertama dan pendeta yang kedua. Pendeta ini sudah tua dan jamaahnya banyak juga. Dan jamaah ini, dan sebelum pendeta ini mati, lalu dia meminta wasiat kepada pendeta yang ketiga. Dan wasiatnya ini sangat bagus sekali dan membuat hati Salman itu begitu bergetar. Yaitu wasiatnya, kata pendeta tersebut, "Wahai anakku, aku tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada agama yang lurus dengan kita. Namun seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim." Kemudian si Salman tersebut berkata, "Maksudnya seorang nabi seperti Isa?" Lalu si pendeta tersebut menjawab lagi, "Ya, ia menyempurnakan agama Isa. Ia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah di antara dua daerah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam. Ada pohon-pohon kurma tersebut di tengah-tengah itu. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda Lalu si Salman ini menjawab perkataan pendeta itu, "Apakah tanda-tanda itu, wahai pendeta?" Lalu si pendeta itu menyebutkan tanda-tandanya adalah dia akan menerima makanan yang diberikan sebagai hadiah, namun ia tidak memakan hadiah yang diberikan itu. Dan yang ini adalah ada stempel kenabian ada di antara pundaknya. Jika kamu dapati pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian seiring berjalannya waktu, si Salman pergi. Dia ingin menuju ke tempat ini. Dia pergi ke Jazirah Arab. Setelah itu di sana ketika itu dia mengikuti kafilah dagang Jazirah Arab, ya orang kafilah Jazirah Arab. Dan ketika ingin mengikuti kelompok pedagang Jazirah Arab, ada syaratnya, yaitu dia harus menjual sapi dan kambingnya kepada pedagang Jazirah Arab tersebut.
Setelah dijual, namun si Salman ini ditipu dan dia dijual oleh pedagang Arab ini. Setelah dijual, dia dijual menjadi budak. Setelah menjadi budak, Salman ini baru pertama kalinya dalam hidupnya, fondasi hidupnya itu tak berarti lagi. Dan sebenarnya dia melakukan pekerjaan yang tidak ada batas dan dia tidak digaji dan dia hanya diberi makan sedikit. Yang tubuhnya Salman itu semakin kurus dan wajahnya semakin sendu, matanya berkantung dan tulang-tulang Salman telah nampak. Dan disitulah si Salman mulai dan disitulah hati nurani Salman berbicara. Suatu hari, Salman, kau sudah ada di Arab. Tinggal sejenak lagi kamu bisa bertemu dengan Nabi yang Tuhan utus. Nah, kemudian pada suatu hari, si Salman ini berada di atas pohon dan dia mendengar pembicaraan majikan dengan ada orang yang mendatangi dia. Setelah orang mendatangi dia dengan tergesa-gesa, lalu orang yang mendatangi majikan ini berkata, "Celakalah Bani Kilah. Mereka berkumpul di Kubah dan menemui seorang laki-laki dari Makkah yang mengaku nabi." Spontan ketika Salman mendengar perkataan yang menemui majikannya, dia bersegera turun, mengambil sendalnya, lalu dia berlari menuju Kubah tersebut. Setelah dia menuju Kubah, lalu dia menemuin ada perkumpulan orang. Dan ketika di situ dia sudah membawa makanan yang akan diuji cobakan, karena di kata pendeta yang ketiga tadi bahwa tanda kenabian ketika dia diberi makanan dia menerima, tetapi tidak dimakan, dia berikan kepada orang lain. Dan ketika itu dia melihat di kumpulan seseorang ada seorang lelaki yang wajahnya seperti rembulan purnama. Lalu kakinya Salman ini bergetar. Kemudian dia memberikan makanan tersebut kepada Nabi itu dan diterima. Setelah diterima, dia tidak memakannya, akan tetapi memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan ketika itu Salman merasa begitu bergetar, dan yang tanda kedua ini telah ditemuin dia, bahwa tanda seorang nabi itu apabila dia diberi makanan dia menerimanya, akan tapi tidak dimakannya, akan tapi dibagikan lagi kepada orang. Kemudian dia kembali ke rumah majikannya. Dan ketika dia kembali ke rumah majikannya, dia ingin memberikan apa yang dia lihat tadi, namun dia kurang percaya karena ada tiga tanda dan satunya dia belum memenuhinya. Di keesokan harinya, di hari itu dia salam kepada Muhammad dan Muhammad menjawab salamnya dengan bijaksana. Setelah itu dia berdiri di belakang Nabi Muhammad dan dia melihat tanda yang ketiga, yaitu di pundaknya ini terdapat tanda kenabian. Setelah dia mendapati tanda kenabian yang ketiga ini, dia merasa senang. Dan ketika itu dia peluk Nabi tersebut, dan ketika itu dia memberitahukan kepada itu apa yang telah dia ceritakan. Setelah itu Nabi Muhammad itu memberitahu kepada Salman, "Wahai Salman, ceritakanlah perjalanan hidupmu ini dari mulai Salman tadi menganut agama Majusi dan agama Nasrani hingga dia dihukum karena
melanggar. Dan disitulah Salman menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan dari sini kita bisa banyak sekali mengambil ibroh yang dari saya ceritakan tadi. Jadi situ Salman ada berbicara pas ketika dia ditangkap oleh ayahnya. Si Salman ada berbicara, saya ini masih muda, saya ini cerdas, dan apa yang saya ketahui ayah saya bisa jadi tidak mengetahuinya. Jadi dengan di masa-masa muda kita ini adalah dimana masa-masa muda kita yang penuh dengan mencari jati diri istilahnya, dengan penuh kita dengan belajar apapun yang bisa kita tangkap, apapun yang bisa kita ambil dari pondok ini. Mungkin dengan sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kurangnya saya mohon maaf pada teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.